Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Bani Pertama dari Kasih Peluang. Membuka jalan, menciptakan peluang. Kali ini kita akan diskusi seru banget. Ada narasumber yang muda, cantik, ekspresif, dan produktif. Nah, ini produktifnya ini yang pasti ditunggu-tunggu sama teman-teman ya kan. Dia masih muda, cewek juga, terus benar-benar bisa menghasilkan cuan yang luar biasa ya kan. Ini bestiku yaitu Mbak Mila. Halo Mbak Mila. Halo, selamat datang dikasih tahu. Oh salah ya? Apa? Kasih peluang. Waduh. Jadi gimana nih? Apa nih yang mau dikasih ke aku nih? Aku kasih tahu, Bang ini kasih peluang aku. Iya. Aku mau kasih, Mbak Mila mau kasih peluang. Ya. Mau Iya, kasih iya, tahu iya. peluang. Tapi kalau gabungannya kasih tahu peluang. Aduh, gimana Mbak Mila kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, lagi sering tapping juga ya. Iya. Sekarang jadi narasumber ya. Sebenarnya dulu itu Bang Bani itu narasumber aku juga. Terus kita gantian kan. Ya Allah Akbar. Ya itulah dunia ya. Itu dunia kan, saatnya kita berkolaborasi dari. Padahal Bang Bani juga keren lah. Amin. Makanya diundang. Gimana Mbak Mil sekarang kegiatan apa aja? Kegiatannya banyak sih, syuting, terus ngurusin ya kantor, terus siap. tesis, S2, Subhanallah. terus organisasi. Tapi Tapi bukan yang itu ya. apa lagi? Ya pokoknya ada lah. Disebutin, enggak kan? Terus sama satu lagi, iya di organisasi Persit lah. Gitu. Mantap. Jadi organisasi, kuliah, bisnis. Bayangin guys, sista yang luar biasa yang kegiatannya banyak banget tapi semuanya termanage ya Mbak Mil ya. Nah itu manajemen waktu. Nah itu gimana sih coba maksudnya kira-kira untuk manage-nya gimana tuh? Sebenarnya kalau aku Bang Bani itu manage-nya itu yang pertama nih ya. Kalau pagi ke siang itu biasanya aku cenderung urus hal yang urgent dulu. Oke. Jadi kayak misalnya yang paling penting nih besok ada deadline di kerjaan nih. Ya pasti aku kerjain itu dulu, yang lain tuh nanti. Oke. Terus meeting organisasi sore ke malam. Nah nanti kalau urusan kuliah malam sampai tidur gitu. Terus pertanyaannya suaminya kapan? Gitu lah. Suaminya gimana? Kok gak nanya gitu. Terus suaminya gimana? Kapan Mbak? Ya itu untungnya alhamdulillah punya suami yang support banget. Jadi kayak ya malam kayak baru ngobrol ya. Tapi cara ngatur waktunya gitu sih. Iya. Priority tapi tetap jadi ibu rumah tangga dong. Maksudnya kalau suami pulang tetap dibikinin teh atau enggak udah di sini gitu. Jujur enggak sih? Karena gini, karena yang pertama aku belum punya anak. Okay. Yang kedua suamiku juga kan sibuk kan Okay. gitu kan. Jadi dan nggak pernah menuntut gitu loh Bang Bani harus aku pulang harus ada teh ya. Mungkin Bang Bani seperti itu? Iya, aku gitu. Oh gitu. Oh iya? Iya. Aku yang nanya nih loh. Enggak harus. Maksudnya kadang-kadang Harus siapin itu ya. Nah suamiku enggak kayak gitu. Jadi sangat-sangat mengerti. Maksudnya istriku sibuk tuh ngerti banget sih. Gitu. Ternyata udah saling ngerti banget ya kan. Itu yang bikin harmonis ya Mbak ya. Betul. Iya. Cuman tadi kan padat banget. Kan ya kan pasti capek dong. Nah untuk mengakomodir biar nggak capek banget tuh gimana? Nah sebenarnya itu energi ya. Karena aku tuh tipe yang nggak mau menghabiskan energiku tuh di yang sesuatu hal yang nggak penting sih sebenarnya Bang. Pantes ya kalau di WA itu kadang-kadang apa? Bukan gitu. Maksudnya gini. Ada skala prioritas. Misalnya yang ini lebih prioritas nih gitu untuk didatangi atau untuk kita lakukanlah kegiatannya. Tapi kalau misalnya nggak prioritas, nanti dulu deh, next dulu deh. Karena kan ngatur energi itu nggak mudah Bang Bani. Untuk perempuan ya. Tapi kalau laki-laki mungkin aku kurang paham sih. Cuma kalau untuk perempuan tuh kita harus bagi perannya itu loh. Itu sih. Nah ini Mbak ini kan yang sekarang kita mau
flashback dulu. Kemana nih? Flashback dari zaman dulu Mbak Mil mungkin pas sekolah, apakah emang sukanya berentrepreneur atau sukanya emang dunia profesional, terus atau mungkin ada hal bidang apa yang mungkin Mbak cenderungkan dulu? Ya kan? Kan dulu kan pernah ber-IO ya. Nah itu juga. Gimana? Jadi sebenarnya tuh masuk IO juga kecemplung ya. Maksudnya tuh nggak sengaja gitu loh. Okay. Jadi sebenarnya memang kalau dari kecil itu ya mau jadi entrepreneur Bang Benny. Maksudnya memang nggak mau jadi, maksudnya bukan mengecilkan ya, nggak mau jadi karyawan gitu. Cuma memang dulu almarhum papa tuh kayak, kamu kerja dulu, cari pengalaman dulu, biar tahu manajemen sebuah perusahaan tuh seperti apa, nyari networking. Nah setelah itu mungkin 2 tahun, 3 tahun, terus aku punya usaha gitu sih Bang Benny. Jadi emang dulu udah suka berwirausaha ya kan? Iya dari kecil. Jadi dari kecil tuh dulu aku suka kayak zaman kecil tuh kita suka bikin apa sih Bang Benny, kayak stiker terus dikasih gantungan kunci. Aku jual-jualin sama temen-temen karena seneng. Itu awal mula? Dari kecil tuh kayak udah dijual ke temen-temen. Itu aku terus dulu suka kayak zamannya anak-anak main petasan. Aku tuh karena melihat peluang ya, keluarga kasih peluang kan, serius. Wah, ini kok anak-anak cowok pada main petasan. Akhirnya, oh ya udah aku jualan petasan gitu loh. Iya, karena aku melihat ada peluang itu, aku jualan rame. Jadi pokoknya apapun yang aku jual rame, gitu Bang Wendy. Itu pas SD. Soalnya aku pernah juga jualan petasan, cepet beneran. Itu pas di kampung, aku beli sekotak gitu, terus aku jual, aku rencengin gitu loh. Iya kan, kayak petasan teko. Ya pokoknya sebenarnya memang dari kecil kali ya jiwanya gitu sih. Jadi kalau udah sekarang dibilang entrepreneur itu tidak akhirnya terbangun. Atau mungkin ada keluarga keturunan, ada yang suka emang dia pengusaha atau dia dagang gitu ada? Ada, karena kan keluarga papa kan Minang ya. Jadi darahnya dari nenek itu udah Padang lah ya, pandai dagang ya kan. Ya itu sih. Jadi emang dari dan terus nih yang pas kan kecemplung di IO tuh. Kan? Itu gimana? Maksudnya kan teman-teman, aku yakin ya banyak teman-teman di kuliah atau lagi mahasiswa gitu kan. Kan itu sebenarnya peluang juga kan Mbak Mil, ya kan. Teman-teman yang pengen cari tambahan, biasanya ada tuh, karena aku dengar kayak aku pernah ada timku, karyawanku tuh dia dulu pas lagi kuliah dia nyambi IO dan akhirnya keterusan sampai pas lulus kuliah akhirnya dia masih di hire untuk di IO. Nah kira-kira kalau di IO tuh menurut Mbak Mil apa sih peluangnya tuh gimana sih untuk memulai dia IO? Harus mulai langsung atau ikut dengan IO yang udah sebenarnya gini, kalau IO itu Bang Benny rata-rata yang aku tahu tuh IO itu nggak banyak timnya, tim inti ya, maksudnya tuh tim intinya kayak misalkan kita bikin planningnya, kreatifnya gitu-gitu, itu nggak butuh banyak orang, which is misalnya 3 sampai 4 orang. Nah nanti ketika pelaksanaannya biasanya kita tuh butuh para officernya itu loh yang di lapangan kayak gitu-gitu timnya. Nah biasanya kita lebih seneng freelancer. Nah itu banyak memang mahasiswa kayak gitu Bang Benny gitu sih. Jadi kayak itu sebenarnya peluang ya buat teman-teman mahasiswa yang mungkin suka aktif di mana organisasi kayak gitu. Berarti kan udah sering handle event kan. Itu sih Bang Benny. Berarti minimal mereka harus teman-teman ikut dulu di event yang ada. Udah pernah gitu kan. Terus jadi LO. Biasanya kan kalau LO tuh misalkan nih ada event kayak misalnya expo atau misalkan event conference, which is kan itu ada LO-nya tuh yang dampingi pejabat siapa itu tuh sebenarnya itu seru sih peluang loh. Iya seru maksudnya buat mereka dapat experience ya. Biar dapat. Berarti Mbak Mil pertama pernah jadi LO? Enggak, ceritanya nggak gitu. Justru aku kejebak karena aku benar-benar yang dulu dunia IO itu sebenarnya adekku, sebenarnya gitulah. Tapi at the end ternyata this is my passion gitu. Itu jadi sih. Akhirnya jadi passion. Iya. Jadi passion dan akhirnya ya sampai sekarang tuh kalau disuruh handle IO itu kayak excited. Seru banget ya kan. Nah kira-kira kalau Mbak Mil tuh kunciannya IO tuh yang harus dijagain banget supaya nggak loss, supaya nggak over, supaya nggak rugi, atau supaya sesuai lah ya. Iya. Itu apa? Kuncinya Kalau event itu yang dijagain banget apa?
Biaya produksi sih Bang Bani. Karena biasanya tuh aku punya apa ya? Punya Contoh nih IO apa dulu nih? contoh nih, aku kan biasa handle kan expo ya Bang Bani, expo kabupaten. Kalau misalnya kota kabupaten tuh suka ada HUT, HUT. Nah, aku tuh handle itunya. Jadi kan agak besar tuh Bang Bani. Biasanya bocor-bocornya tuh banyak ketika Hamin berapa, ada banyak pungli. Oke. Pungli. Itu harus di Iya, karena dulu aku pernah loss sampai 400 juta. Wow. Itu ada kebocoran lah, ada beberapa budget yang mungkin itu apa? Nggak mesti di bagian apa? Mesti biar teman-teman juga di apa ya, penyewaannya atau apanya? Keamanan. Malah keamanan ya? Keamanan. Karena keamanan, contoh ya, waktu itu aku handle 10 hari. 10 hari itu 10 harinya aku datengin artis ibu kota. Which is kan gede banget. Terus masyarakat udah chaos, udah padat banget. Akhirnya di situ tuh banyak biaya-biaya yang tak terduga gitu loh Bang Bani. Biaya-biaya yang apa sih namanya? Iya, tapi emang nggak dimitigasi sebelumnya gitu. Maksudnya dengan kapasitas seru. Udah, contoh ya. Kali berapa meter? Contoh nih, tiba-tiba hujan. Berarti kan pawang hujan, nambah lagi. Oh, itu nggak nggak dimitigasi udah, sampai tapi ke hujan? Hujannya nggak berhenti atau apa. Terus misalkan udah padat waktu itu kan, tiba-tiba ada yang pingsan, ada yang kesurupan. Ada, aku nemuin kayak gitu Bang Bani, banyak sih. Dan emang pernah ditipu juga dulu sama manajemen artis kayak gitu gitu. Itu karena mungkin baru-baru ya. Iya, masih muda lah ya. Kalau sekarang kan berarti kan udah bisa dimitigasi nggak sih ya, jadi teman-teman Betul. harus di-cross-check sampai ke situ ya nggak? Betul. Potensi hujan, terus siapin jas hujan sekian. Karena sebenarnya kalau di dunia IO itu kan kita sebenarnya prinsipnya tuh zero mistake lah. Kalau bisa tuh zero mistake. Jadi apa-apa harus disiapin. Ini kalau ini A, plan B, plan C gitu. Cuma betul. If you want to know Bang Bani, kita cuma bisa berencana. IO itu kan event organizer, organize, merencanakan, tapi pasti ada hal-hal yang di luar dugaan. Itu cuma Allah yang tahu. Itu pasti ada. Jadi sebenarnya pematangannya itu nanti di pengalaman ya. Yang penting dimulai aja sih, ya kan. Yang penting tadi dimulai pun kalau bisa ya mungkin ya kan. Ya ikut dulu IO yang ada. Atau kecuali dia emang punya keluarga IO semua yang gak ada masalah. Emang ada ya? Oh, ada. Ada mungkin kakaknya, bapaknya gitu ada. Akhirnya jadi dia belajar ikut, ya kan, belajarnya kayak sering lihat, sering ngobrol keluarga gitu. Tapi memang nggak se mudah itu sih untuk handle event, terutama yang besar ya. Kalau misalkan cuma gathering rapat-rapat itu kan kecil skalanya gitu Bang Bani. Iya, karena aku sempat cerita temanku tuh ya kan, dia ada di IO besar yang ngurusin IMS. Ya kan, kalau aku lihat tuh karena dia benar-benar kalau udah dengan pengalaman yang ada, udah terorganisir ya kan, emang benar-benar kayaknya pakem banget dia. Jadi udah kayak benar yang dibilang tadi zero mistake tuh ya udah hampir mungkin sampai di 95% ya. Mungkin kalahnya di market. Tinggal kejar-kejar sama market. Berapa nih tamu yang datang? Tabrakan gak nih sama event nasional? Terus biasanya IO tuh suka nombokin ya itu tadi, kayak mungkin sponsornya kurang, gitu kan, biaya produksi nggak dapet. Terus kayak misalnya dia jualan tenda nih, nggak kejual semua, kayak gitu sih Bang Bani. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih memang. Nah dulu kenapa aku suka IO? Karena aku pengen ada di bidang yang aku bisa punya networking banyak. Dan aku ngerasa IO itu bisa mewujudkan itu sih. Dan matangnya untuk memanage sesuatu tuh IO ya. Jadi orang yang udah jago IO tuh yang pasti dia akan manage hal apapun tuh bisa ya kan? Iya itu. Ya kan? Terus kayak ini loh. Jadi networkingnya tuh dari berbagai macam contoh ya. Kita pasti kenal tukang tenda, tukang sound system, media, pejabat, terus apalagi banyak banget gitu. Jadi aku dulu punya networking banyak tuh sebenarnya dari IO. Wow. Tuh teman-teman yang lihat yang mungkin yang sekarang pengen ber-IO ya kan. Jadi bisa banget, dan menurutku mulai aja ya Mbak Mil ya.
Mulai aja. Keseruan di IO itu bisa di ini banget ya, bisa dipelajari dengan mudah sih ya sebenarnya kan? dari Iya. kayak kita handle event dari gampang sih sebenarnya handle event arisan Iya. keluarga gitu kan sebenarnya mudah ya di organisasi itu kan mudah sih. Iya. Mungkin teman-teman apalagi yang awalnya udah berkomunikasi kan. Nah, setelah ber-IO apa kemarin tuh? IO tuh kenapa sih masih selesai gak sih? Gak tahu, aku belum tahu nih. Oh dulu. Dulu. Kenapa aku tidak ber-IO lagi? Ya, sebenarnya karena menikah sih. Hmm. Karena kan waktu dulu di IO Bang Benny, aku tuh sering keluar kota, sering keluar negeri. Jadi dulu tuh aku handle roadshow Malaysia, terus klienku sampai Singapura. Yes, bener. Makanya aku bilang kan yang tadi aku bilang networking itu. Iya. Nah akhirnya pada saat itu, ya ketika menikah ya udah sulit kan karena aku istri tentara, jadi sulit untuk aku harus stay di batalion, punya tugas sebagai istri tentara. Akhirnya ya aku nggak bisa lagi, akhirnya aku mengundurkan diri. Dan dibawa sih sebenarnya ya. Guys, tapi ini nggak behind the scene ya, aku dibawa ke tempat dinas suami. Akhirnya ya nggak bisa dong dengan bebasnya gitu. Tapi jangan nakut-nakutin Mbak Mil, barangkali lagi ada yang deket sama tentara. Oh gitu, ya kan? peluang ya. Ya kan? Jangan nakut-nakutin tuh ternyata pas jadi istri tentara nggak boleh ngapa-ngapain. Boleh kan ini buktinya? Boleh. Bahkan banyak istri tentara itu dia misalkan kerja di travel, which is kan harus keluar negeri tuh. Iya. Itu boleh sama dari organisasi itu boleh diizinkan gitu asalkan jelas ya kayak gitu. Itu boleh. Aman itu. Cuma mungkin dari akunya aja. Iya. Iya. Nah terus Mami kan abis selesai tuh ya, IO-nya udah abis. Iya, setelah itu ya sebenarnya bareng dulu sama suami dulu. Iya tapi aku memang jiwa entrepreneur tuh kuat Bang Bani. Dan waktu aku di batalion gak bisa diem. Wow. Aku jual hijab lah, aku bikin kedai lah, F&B tuh itu rame banget kecamatan tuh paling ramai kedaiku. Oh iya. Pertama kali namanya kedai merah putih ya. KMP. Itu berarti dulu. Itu masih. Aduh orang itu ramai banget sumpah. Iya itu ramai ya pokoknya. Terus aku dulu punya warung pecel lele jadi nggak bisa diem. Gitu. Sampai akhirnya dinas di Jakarta baru. Dulu di Bandung. Di Sumsel. Di daerah Bang Bani, di pedalaman yang setiap jam 8 sampai jam 4 sore mati lampu. Bayangin ya, maksudnya guys. Dari seorang direktur, event organizer gitu ya, CEO. Sekeren ini dia rela tinggal di pedalaman nih, luar biasa suami. Demi mendampingi suami lah. Itu yang keren. Jadi jaga kesetiaan ya kan. Top. Setia sampai mati. Terus habis itu tapi tetap bisa berkegiatan ya. Jadi tadi tetap bisa menyalurkan kreativitas lah gitu. Iya. Setelah pindah ke Jakarta baru mulai lagi ya kayak sekarang lah. Gitu sih Bang Bani. Jadi ya jangan stop ya. Kalau kita punya passion, punya kreativitas gitu tetap sih harus dimanapun. Nah ini kalau menurut Mbak Amil ya kan, aku terkait kecewean ya kan. Kalau menurut Mbak Amil tuh perempuan keperempuanan ya, untuk tips dan triks nih untuk menjaga kecantikan atau cantik tuh menurut Mbak Amil tuh apa sih maknanya? Cantik. Buat aku sih sebenarnya ada 4 ya. 4, oke. Lebih ke brain. Cantik brand. Secara kecerdasan lah ya. Iya. Jadi emang makanya sampai sekarang masih kuliah ya kan. Yes. Masih semangat belajar guys. Bayangin. Tapi setelah S2 kayaknya aku mau terus lagi Bang, tapi nggak boleh sih. Mungkin ya apalah nantilah gitu. Brain itu wajib sih. Maksudnya ketika perempuan itu pintar ya, maksudnya secara akademik bagus, pasti dia akan terpancar kecantikannya. Iya sih, iya banget sih. Is it correct? Correct. Bener nggak? Iya teman-teman. Jadi ngomongin kecantikan nih. Yang kedua, setelah brain, ya beauty. Maksudnya parasnya tuh bukan berarti perempuan itu harus cantik secara fisik. Kalaupun memang kita misalnya nih ada yang perempuan Indonesia kan kalau cantik harus putih gitu. Sebenarnya enggak. Walaupun misalnya sawo matang, tapi yang penting tuh bersih, rapi, penampilan.
ya beauty lah, Oh, appearance, beauty. dirawat, Iya. maksudnya kecantikan ya apa Iya, mukanya apa iya, segala iya. macam, rambutnya bagus kayak gitu-gitu. Itu sih brand beauty, Terus behavior, behavior itu apa? kebiasaan kita, etika kita gitu loh. Itu Itu harus dijaga ya, tutur harus. katanya. Betul, ada. karena kita perempuan. Kalau misalnya apa ya, ya karena kita perempuan, kita harus jaga tutur kata gitu. Maka ya orang akan menghargai kita juga gitu. Kita bukan orang sembarangan. Apalagi misalnya dengan cara ngomong kita yang ya cerdas, kita berisi, bukan yang mohon maaf misalnya kayak asal ngomong aja gitu sih. Itu cantiknya keluar loh. Keluar Yes. sih. Terus 4. Sebenarnya rata-rata orang itu 3 aja Bang Bani, tapi aku ada satu lagi yang menurut itu khusus buat aku sih sebetulnya ya. Apa? Brave. Berani. Karena perempuan zaman sekarang tuh itu bener banyak yang mereka tuh nggak berani Bang Bani. Mereka tuh sebenarnya punya banyak potensi tapi nggak berani tampil, nggak berani, takut gitu ya menghadapi dunia luar, klien, ketemu orang besar itu sih. Berani. Jadi beauty, brain, Behavior, beauty, behavior, dan brave. Berani. Wah. Iya sih kayak menurut gue berani masuk ke dalam kemandirian sih dia, dan dia emang ya sekarang Dia berani memulai, berani mencari peluang, pokoknya berani ambil sikap ya kan? Iya. Berani memutuskan, berani memimpin, pokoknya berani. Itu menurutku kecantikan versi aku ya. Jadi kalau ada perempuan dia secara ini cantik, terus pintar, terus etikanya bagus, tutur kata bagus dan dia berani, itu keren banget sih. Kayak ini loh, yang lagi rame, lagi viral. Apa tuh sih? Sally Zohanda gitu. Exactly. Iya nggak sih? Iya benar kan? Itu 4 itu ada. Iya kan? Cantik gak menurut Bang Ben? Cantik. Iya kan? Jadi kayak versi yang beda gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang cantik aja tapi dia yang lainnya yang itu yang enggak. Iya gak sih? Benar. Pinter. Bu Sherly, Iya kan? panutanku. Panutan banget. Jadi Dan berani. Itu beraninya ada loh. Iya, pertama Bu Sherly kan mimpin laki-laki mostly lah ya. Kalau kita leader perempuan itu pasti kita mimpin laki-laki dan itu dan itu bijak loh, beraninya berani yang bener-bener terukur, nggak ada bisa dipertanggungjawabkan ya dia ngambil sikap yang nggak salah-salah, komunikasinya bagus banget, ya itu cantik loh, lucu juga lagi. Ya kan, dia ada kalau ngomong itu nggak ada yang berani ya sih, netizen aja nggak ada yang berani untuk ngomong ini. Tapi manja lucu kan, jadi di sisi ada sisi lain yang dia tuh kayak queen sebenarnya, dia brave, berani, tough, tangguh, tapi ini gimana sih kayak gitu. Keren banget ya kan. Iya itu salah satu ini ya, maksudnya panutan sih. Banget ya. Kalau kita tadi versi cantik menurut aku. Wah itu subhanallah sih, itu keren banget. Kalau Bu Sherly itu pinternya kurang pinter apa ya? Iya, benar. Dan dia ininya baru perdana mimpin sebuah provinsi. Padahal ya awalnya kan? ibu rumah tangga, iya, tapi mau belajar. Gak gampang loh. Iya, dan dia akhirnya segala hal tahu. Itu dan dia. Sekarang pendapatannya berapa? 32% atau berapa persen tuh? Jadi dari yang lain jauh banget, yang melesat jauh. Iya. Maluku Utara gila bersyukur banget. Terkaya gak sih? Iya kan. 400 miliar kalau salah kan. Tapi ya maksudnya humble juga ya, secara etika juga humble, nggak yang humble banget. Dan dia solutif buat warganya loh. Iya nggak semua dipangkas, gimana keren sih tuh. Bu Sherly the best. Bu Sherly ya panutan. Kan? Oh ternyata brand beauty, juga behavior dan brave. Mengidolakan Bu Sherly. Yes lah. Siapa yang enggak ya? Gila cuma. Ya maksudnya keren loh, kayak gitu tuh keren Bu Sherly keren. Iya nggak ada unsur. Karena jarang perempuan yang kayak gitu Bang Bani di Indonesia. Menurutku jarang ya. Iya. Mereka mau. Ya dunia politik pasti kejam dong gitu. Tapi Bu Sherly tuh membawanya dengan anggun, elegan. Tapi nggak bisa ditekuk, iya nggak? Yes. Anggun. Karena sebenarnya apa coba? Karena Bu Sherly itu punya masa. Dia dicintai. Iya, karena dia bekerja secara tulus dengan iya. hati, iya kan? Sulit lah ditekuk di politik gimana? Buat tekuk, aduh, gila sih, keren banget sih. Iya bagus. Kan? Maksudnya selain personal brandingnya yang bagus juga, ya memang ditunjang sama
kinerja yang bagus. Itu iya, jadi iya, top. itu keren Jadi zaman sekarang tuh banyak orang yang personal branding doang, tapi kinerjanya nggak bagus gitu. Iya, Misalnya iya, itu, iya. ya kombinasi keduanya. Kombinasi ya kan, di publikasinya maksudnya bukan pencitraan. Bukan pencitraan, ya personal brandingnya bagus nih, tapi ketika kita tahu kinerjanya keren banget. Dan kan banyak yang mungkin pejabat kita yang personal brandingnya bagus, tapi kinerjanya we don't know gitu. Iya. Wah keren kan. Jadi tadi ya apa namanya Cantik ya kan tentang kecantikan. Jadi ya prototipenya kalau di sekarang yang paripurna mungkin ya Ibu Sherly ya kan. Sherly, panutan. Itu panutan sih ya kan. Semoga setuju sih aku yakin. Semoga istiqomah ya, semoga Allah jaga ya, itu keren. Amin. Semoga lanjutlah karirnya. Kan keren demi banget Indonesia gak sih? Iya kan? Pasti banyak yang coblos ya. Siapa ya? Dia akan mendampingi siapa ya? Bismillah aja. Kok jadi kita emang kita iya. ya? Oke Mbak Mil. Nah terus kan dengar-dengar kan sekarang suami lagi ini ya pendidikan, ya kan teman-teman. Yes. Mbak Mil sekarang lagi single. Oh. enggak. Maksudnya single tuh lagi sendiri karena suaminya lagi pendidikan di Brazil. Iya di Brazil. Coba dong ceritain dong seru-seruan. Serunya gimana nih? Serunya sebenarnya gini, dari sisi lucunya ya, karena kan di Brazil itu dari sisi pertama jauh banget, beda waktu sama Indonesia itu 10 jam. Gitu kan. Terus di sana juga pakai bahasanya bukan bahasa English tapi Portugis gitu, dan karena beda 10 jam jadi ngatur waktu buat teleponannya itu Bang Bani. Gitu. Tapi itu tetap sih nggak kesepian ya? Enggak lah. Jadi dia selesai pendidikan jam 4 sore. 4 sore, aku jam 2 pagi. Jadi tuh ya itu tadi gitu, kalau aku bilang yang selamat pagi, aku baru bangun. Ya, aku tidur dulu ya. Itu sih sebenarnya yang kayak awal-awal jujur ya Bang Benny, sebulan itu berat banget. Sebulan kemarin itu berat, tapi sekarang udah 2 bulan lebih lah ya, udah 2 bulan lebih udah mulai oh ya sudah. Mari kita beraktivitas seperti biasanya lah gitu. Udah terbiasa ya. Iya. Iya. Jadi apa ya? Enggak ya, karena Mbak Mila juga udah banyak kegiatan ya kan. Jadi ya bisa tinggal diimprove aja kan. Enggak berasa sebetulnya gitu, dan memang baiknya gitu ya, maksudnya kita sebagai perempuan ya kita harus punya aktivitas sih gitu, supaya ya either apapun ya, entah kita misalkan mengisi diri dengan ya pengembangan diri lah gitu, dan lain-lainnya, atau bisnis atau punya pekerjaan, supaya ya kita nggak bergantung gitu. Sebenarnya bukan bergantung apa ya, menurutku bergantung lebih ke happiness. Ada kan perempuan-perempuan mungkin kayak kalau laki-lakinya nggak perhatiin, akhirnya dia kayak marah atau apa gitu. Jadi happinessnya itu tergantung suami. Nah kalau aku tuh membuat ya kita happy ya karena diri kita sendiri gitu. Kita punya kegiatan, punya apa ya, termasuk juga suami gitu sih. Oke. Jadi emang semua dibentuk kita yang bikin ya kan. Iya. Nah terus Mami apa ya, terkait kan ini menurut Mami ya, wanita tuh perlu nggak sih mandiri? Perlu banget. Kenapa? Ya karena menurut aku perempuan itu either dia masih single ataupun dia sudah menikah, menurutku harus mandiri, harus, karena kita nggak pernah tahu seperti apa kehidupan kita. Maksudnya aku melalui beberapa hal ya, maksudnya yang ketika misalnya kita menikah, kita ditinggal sama suami kita, entah alasan apapun, atau mungkin meninggal dunia, seperti itu. Kita harus mandiri Bang Bani. Gitu. Oke. Nah terus kedua ya kan, nah kan kondisinya kalau menurut Mbak Mil, Mbak Mil tuh pro yang istri tuh harus di rumah aja, jaga rumah, jaga anak, atau istri harus berkarir?
Berkarir lah. Kalau di rumah maksudnya gini, ya kenapa ketawa? Enggak maksudnya kalau misalnya berkarir tuh ya kita bisa berdikari gitu loh. Maksudnya pertama karena kita bisa membantu ekonomi keluarga. Itu mungkin itu kalau ekonominya belum. Iya, yang kedua kita bisa ngembangin diri kita sendiri gitu. Jadi kita sebenarnya punya power sih. Oh gitu. Jadi lebih milih, emang menurut Mbak Mil ya, berarti lebih milih berkarir ya kan? Ya karena we never know gitu, kehidupan kita nggak pernah tahu gitu. Ya. Karena aku bener-bener dikelilingin orang-orang, ya karena istri militer ya gitu kan, yang ada yang tiba-tiba suaminya meninggal karena tugas. Serius li Bang Benny, ada yang kecelakaan karena tugas gitu. Jadi kita nggak pernah tahu gitu loh sebagai istri militer ya gitu. Tapi jadi bukan berharap di situ kan? Bukan berharap di situ, tapi itulah yang membuat menurut aku that's the important thing gitu. Itu hal-hal yang penting, kita tuh harus punya karir supaya ketika apapun hal buruk terjadi ya kita bisa mandiri. Iya. Itu sih. Kan gini sebenarnya kan kalau di. Tapi nggak untuk istri tentara aja ya. Ya kan, dari hal positif yang Mbak Mil jaga, betul. Mbak Mil komitmen kan, konsisten kan, gitu kan. Akhirnya teman-teman bisa tahu tuh ya, tadi yang pertama kekuatannya tadi. Ya dasarnya dulu, ini ada nih yang dijaga, nama baik yang pasti. Nama baik itu semua kredibilitas kan masuk dari ya Mbak Mil seorang istri perwira, terus ada di organisasi juga, ada keluarga juga, bisnis juga, CEO yang harus jaga nama perusahaan juga gitu kan. Makanya pada akhirnya ya udah nggak ada alasannya. Ya kan? Benar nggak Mbak Mil? Iya. Apa alasannya sih? Karena saya cantik ini kan, berarti dia hebat. Iya nggak sih? Menahan ya semua godaan. Pasti siapa yang nggak tergoda? Benar nggak sih? Nggak tahu. Ada. Oke, Mbak Mil lanjut. Nah, Mbak Mil, kira-kira Mbak Mil kan udah berbisnis nih. Mbak Mil pernah jatuh nggak sih, terpuruk gitu? Dan kalau terpuruk itu apa yang Mbak Mil pegang pada akhirnya masih berdiri? Pernah banget. Dulu waktu rugi 400 juta di umur aku 24 tahun. Oh itu ya? Iya itu. Wow. Itu terpuruk sih Bang Bani, karena di usia segitu coba itu kan. Itu sih. Terus habis itu? Iya maksudnya setelah aku terpuruk itu gimana cara bangkitnya, jujur dulu aku 2 bulan aku trauma untuk meeting pekerjaan IO. Oh iya. Trauma aku. Iya loh. Trauma, aku nggak mau kayak, ayo kita meeting nanti dulu. Jadi ya kayak gitu. Tapi akhirnya aku sadar gitu, ada tim aku yang ya butuh uang juga kan gitu. Aku bagaimana kita sebagai leader, maksudnya kita terpuruk lama gak tuh? 2 bulan. Setelah itu di bulan ketiga aku udah mulai tuh ada proyek karena mau 24 tahun ya. Iya gitu. Jadi terpuruknya tuh terpuruk banget karena 400 juta Bang Bani di tahun 2015 gitu kan. Dan itu aku ada ditipu juga. Jadi bukan hanya aku rugi, tapi aku ditipu sama partnerku. Dan aku juga ditinggalkan atau ditipu sama tim sendiri waktu itu. Jadi double ya, maksudnya kayak bertubi-tubi gitu loh. Udah rugi, terus ditipu, terus tim aku seperti itu. Jadi kayak bertubi-tubi menghantam gitu, dan itu wow banget sih di umur 25 tahun. Berarti 2 bulan itu pemulihan, maksudnya kayak drop dulu sampai bahkan udah kayak, dulu aku tinggal di apartemen ya, lantai 25, kayak ngeliat ke bawah tuh deh ya. Ya dulu. Tapi ya itu menguatkan kita kan iman ya, maksudnya kita punya Allah gitu. Akhirnya doa, ya udahlah saatnya bangkit. Karena kan kalau kita pengusaha jatuh 7 kali, bangunnya 8 kali. Gitu Bang Mani. Jadi ya udah, itu dari ini sih, dulu aku dapat dari Mas Wisnu Tama dulu, bosku. Jadi kayak kita jatuh 7 kali, bangun 8 kali gitu. Jadi aku jatuh berapa kali, bangun lagi, Bang Mani. Itu pertama.
Oke. Terus akhirnya mulai bangkit terus selesai lagi. Iya, jadi kalau sekarang mengalami keterpurukan ya apapun itu menurutku belum lebih besar daripada itu sih yang ku alamin menurutku. Jadi kayak sekarang tuh udah lebih wise, udah lebih tahu. Terus kalau menurut tantangan tuh harus dihadapin atau ditinggalkan atau gimana? Dihadapi dong. Gitu, tantangannya harus dihadapi karena kan apapun yang kita mulai, apapun yang kita kerjakan itu punya resiko, Bang Bani. Ya kita harus siap menanggung resiko terburuknya apa. Kalau kita bisnis nih, Bang Bani ngeluarin uang modal sekian, ya kita harus tahu dong resiko terburuknya apa nih. Ya rugi, uang nggak balik dan lain-lain. Nah, ya itu tadi ketika ada tantangan hadapin gitu. Karena kan kenapa harus hadapi? Karena kita punya tujuan. Iya. Gitu. Tujuannya apa? Goalsnya apa gitu. Kalau kita udah punya tujuan, biasanya tantangan apapun pasti lewat gaspol. aja. Gitu kan? Jadi teman-teman jangan langsung drop ya. Jangan baru dong. sekali ditolak, misalnya ditolak penjualannya atau kecil Dulu, penjualannya. zaman dulu kan kita proposal masih print ya Bang Bani. Apa? Proposal masih print. Dulu aku tuh dilempar proposalku. Kan ada tuh ya yang baru ditolak 2 kali serasa ditolak sedunia. Iya sedunia ya kan. Misalnya ditolak proposalnya, terus atau ditolak apanya gitu kan ya. Iya. Atau dia jatuh sekali ya, atau dia ditipu sekali ya kan. Sebenarnya semua pasti nggak akan ngerasain pada akhirnya kan. Bukan ngerasain, intinya pasti tantangan itu ada yang membuat kebentuk kita semakin mantap, lebih baik lagi. Ya itu dia tadi, tujuannya apa? Kalau kita misalnya kita perlu. Kalau Mbak Mil kebangun apa sih yang bikin kuat? Mbak Mil naruh apa di depan? Tujuannya dong, aku mau apa nih dengan bisnis ini? Aku mau apa nih dengan organisasi ini atau kegiatan ini? Ya ingat tujuannya aja. Jadi apapun tantangannya ya pasti tujuan aku masih ini nih. Jadi pasti bangkit lagi. Itu dia yang bikin kita bangkit menurutku. Gitu. Ketika kita tetap straight to our goal gitu loh, kita tetap ke tujuan kita gitu. Tujuan ya, jadi teman-teman harus patenkan tujuannya. Kalau bisa malah tujuannya lebih besar dari masalahnya ya nggak? Iya kan, benar nggak? Jadi tujuannya dibesarkan, jadi nggak kelihatan tuh mana masalahnya gitu kan? Ya itu tadi aku bilang, sekarang kalau ada masalah tuh kayak, ya tujuanku mungkin lebih besar dibanding masalah-masalahku gitu. Udah hadapin gitu. Sama mungkin tetap pegang sama Allah masih memil. Itu paling penting. Jadi karena kekuatan terbesarnya bos besar kita kan Gusti Allah kan teman-teman. Jadi kalau nggak ada Allah, waduh nggak tahu lagi sih. Itu siapa sih? Iya. Makanya jadi ya itu juga harus teman-teman pegang ya kan, jangan sampai gagal, jatuh. Ya, yang ada cuma malah cerita di sosial media, yang ada malah bikin rusuh nanti ya kan. Dikomenin ya paling banter nih bilang sabar ya. Terus ada yang bilang kan udah gue bilang apaan nih gitu-gitu ya kan, malah makin drop ya kan. Bukan pada berbelas kasih atau mendapatkan solusi, nggak ada. Percayalah setelah ada badai itu pasti ada pelangi gitu loh. Iya gitu nggak sih? Iya. Percaya aja. Ya, itu karena Allah sih. Misalnya percayalah Allah bakal nolong. Terus akhirnya abis itu udah tantangan udah selesai, alhamdulillah lama-lama naik dan iya biasanya naik kelas kan. Iya. Kalau aku sih gitu ya, dulu setelah rugi pasti ada naik kelas, ada masalah pasti setelah itu naik kelas, selalu gitu. Jadi kita lebih berkembang gitu loh. Iya. Itu kan inti dari ujian hidup. Dalam dong kalau ngomong gitu. Iya. Nah, terus Mbak Mil sebenarnya dulunya introvert atau udah suka tampil, suka ngomong? Jujur ya, dulu tuh aku extrovert. Emang extrovert? Dulu extrovert, aku sukanya tuh kemana, keluar. Jadi emang ya that's why kan kemana-mana. Aku dulu nih ya, hari ini di Singapura, besok di Surabaya, besoknya lagi harus ke Kalimantan Timur. Jadi segitunya. Dugem gitu? Ya enggak, bukan extrovert gitu. tapi ya masa ekstrovert lah gitu. Tapi kan semakin dewasa kayaknya sudah mulai mengurangi ke ekstrovertan. Berarti emang dari dulu ekstrovert? Emang pasti banci tampil ya jalannya? Enggak banci tampil juga, tapi maksudnya suka gitu loh. Suka kemana-kemana, bersosialisasi gitu. Kalau sekarang kan kayak ya udah lebih ambivert kali ya.
Bisa di mana sih? Kadang ekstrovert, kadang Iya. gue lagi introvert nih gitu. Tapi banyak mostly ya, banyak yang bilang kalau sekarang aku lebih introvert. Kalau banyak yang bilang. Iya sih, kalau itu sih iya sih. Iya sih lagi. Susah banget, pokoknya jatuh sama Mamil tuh susah banget. Tapi itu orang introvert bukan Oh, dong. enggak ya. Nah, terus Mamil tuh untuk memanage diri sendiri, apa yang ngebangun motivasi tuh, Mamil lebih ngeliat motivasi dari luar atau dari diri sendiri? Ngebentuknya, penyemangatnya Aku diri sendiri. sendiri. Gimana ceritanya? Ya karena menurutku aku nggak pernah termotivasi sama apapun di luar. Kalau aku ya, aku cenderung aku memotivasi diriku sendiri. Jadi aku tahu apa yang aku mau, aku tahu apa yang mau aku capai. Jadi aku nggak perlu orang lain gitu loh. Maksudnya bukan nggak perlu orang lain, tapi dalam arti itu nggak perlu aku dimotivasi orang lain, karena aku bisa memotivasi diri sendiri. Itu sih cara aku ngebentuk ya. Jadi emang udah punya mesinnya sendiri, jadi nggak akan terlena dengan kemalasan kan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Karena aku yang disiplin, terus selalu punya goals ya. Maksudnya gini, contoh kan ada orang nih, oh tahun ini harus ke luar negeri gitu. Nah aku tuh juga punya goals tahun, misalnya setiap tahun tuh Berarti harus. punya list London itu tujuan impian-impian yang mau dicapai ada? Listnya nggak ada, tapi di otak ada gitu. Maksudnya tetap ada lah, harus ada lah. Iya, karena aku jujur aku dari kuliah atau SMA ya, itu karena ngelihat ada sering ikut seminar gitu, kayak dream itu harus tulis. Oh ya? Kan? Nanti aku checklist, aku malah dream wall aku taruh di kamar besar gitu. Until Kertas. now? Iya sampai sekarang. Aku nggak. Jadi aku gitu tulis, sih. terus aku ada foto-foto itu pengen ini, terus ada kata-kata penyemangat. Jadi kalau bangun tuh gue pengen. Tapi terakhirnya terchecklist gitu. Itu miracle sih, maksudnya. Maksudnya ya, apa yang kita caranya pengen, gitu ya, kita terafirmasi Bang. terus, terafirmasi. Kayak dulu tuh kayak di kampus tuh nggak punya motor, pengen motor, terus pengen punya usaha di ruko. Akhirnya alhamdulillah usaha di rukonya aja ada, terus motor dapet gitu. Ya itu cara Bang Bani ya, memang beda-beda ya. Beda-beda. Ada Kalau yang kayak di dream otak book, ada aja. yang dream wall, karena kalau aku yang ngebuat jadi kuat dan bertahan itu ya karena impian. Kadang kalau yang lagi anjir capek banget ya, ini mana belum pada cair ya kan, gajian harus sekarang ya kan. Jadi yang kita lihat, gue banyak punya tujuan nih, ada yang harus gue kejar. Jadi kayak ngingetin gitu. Iya. Sebenarnya sama sih, cuma bedanya mungkin aku nggak di dream Iya, wall itu ya. kan emang ingetannya kan Dan bagus ya. sebenarnya kalau aku tuh lebih ke kita konsisten aja. Nah itu, aku kan tipikalnya konsistennya angkat-angkat di awal gitu. Jadi aku tuh udah bikin kayak gitu, kadang-kadang udah bikinin Abis itu tujuan udah jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah gitu kan. hebat loh kalau Iya. bisa sampai dibikin kayak gitu. Aku bikin kayak gitu. Jadi misalnya mau beli misalnya mobil atau apa, Iya. gitu. Aku bikin panjang, terus menengah, terus pendek. Jadi ini harus sekian, omset sekian, supaya ketemu. Jadi terukur gitu. Tapi emang harus ada yang jagain. Kalau aku udah kayak gitu masih bandel. Nah gitu. kalau aku pintar menjaga itu Nah, ritme. itu. Jadi misalnya ada distraction apapun aku gak tergoda. Nah itu hebat. Emang yang harus kita jaga tuh impian kita dari gangguan para apapun. Karena misalnya lagi ngerjain project ini, aku tuh bisa nggak no dulu buat yang lain nanti, karena aku nggak terdistrak gitu loh. Oh aku mau ngejar ini dulu nih. Gitu. Iya. Itu penting sih, konsistensi. Konsistensi penting banget. Iya. Seru banget sih Mamil. Apalagi ya. Oh ya terakhir deh nih Mamil kan. Kira-kira nih quote untuk teman-teman Mamil ya kan. Sekarang kan dunia makin cepat ya kan. Dan semua udah AI. Teknologi ya kan. Kan terus banyak teman-teman yang pengennya instan. Ya, dia misalnya menjadi influencer atau dia berjoget-joget di TikTok, dia ingin mendapatkan duit cepat, atau ada yang dia nge-live 24 jam untuk mencari gift itu juga ada. Karena aku atau melakukan segala cara untuk dapat gift itu bukan sih? Iya.
Nah kalau menurut Mbak Mil, apakah hal itu bisa diarahkan ke positif atau hal itu emang biasa aja memang karena ngikutin zaman dan emang itu menjadi bagian dari entertain atau gimana? Untuk menjadi seorang wanita yang ya yang emang kan pengen punya jalan karir ya atau pengen punya rezeki. Mungkin mereka pengen jadi influencer yang pengen punya rezeki di itu kan punya followers yang banyak gitu kan. Ada gift yang paus yang apa gitu kan. Kalau menurut Mbak Mil? Ya kalau menurut aku sih sebenarnya gini Bang Mani, kalau di zaman AI sekarang peluang itu banyak banget. Kan kita ngomongin peluang ya. Pertama, AI itu sekarang udah jangan dimusuhin lah. Itu udah jadi kayak asisten kita nggak sih gitu. Asisten Betul apapun, banget, benar ya? Dalam kerja, belajar apapun itu pasti udah jadi our assistant gitu. Maksudnya menurut aku itu ya. Betul. Kita bisa punya AI gitu kan yang kita bayar mungkin subscribe berapa sih gitu, tapi kita bisa tanya apa aja gitu. Menurutku ya itu sih itu di zaman kayak itu ya peluang itu banyak banget Bang Bani zaman sekarang. Maksudnya ya tadi kan jadi content creator di dunia digital ya khususnya ya, content creator, affiliate, atau mungkin sekarang lebih banyak orang yang jual produk digital. Kayak misalnya apa tuh namanya apa sih kayak coach gitu, kelas-kelas kayak gitu-gitu kan, e-book gitu. E-book kayak gitu-gitu. Menurut aku itu sebuah peluang ya Bang Bari, dan menurut aku itu harus dimanfaatin. Ya karena kan memang eranya udah digitalisasi gitu. Menurut aku itu sih selagi masih positif, go ahead. Berarti nggak apa ya, maksudnya teman-teman. Aku apresiasi sih sebenarnya, tapi ya memang ya kita harus tahu norma ya. Iya kan, kadang ngeliatnya ada yang emang dia ya kerja udah capek, cuman kalah dengan teman-teman penghasilan yang di TikTok ya cuman nge-live ya sambil makan terus ada aja tuh bisa 500.000 per hari. Udah zamannya gitu Bang Bani, dan menurut aku kalau kita di zaman sekarang tidak memanfaatkan itu, menurut aku sayang banget. Nah, berarti wajib ya. Itu peluang banget loh. Kayak gini ya, maksudnya kasih peluang atau mungkin kita bikin media digital. Itu kan peluang banget. Maksudnya itu ada gratis for free cuma karena keinginan kita aja gitu. Iya. Jadi emang ya nggak apa semua, yang penting ada batasannya. Ada batasannya, tahu normanya. Iya karena ya gimana lagi emang itu ruang yang bisa menghasilkan rezeki ya kan gitu. Jadi teman-teman kalau bisa open mind ya enggak, jadi bersosial media lah yang bijak ya kan. Betul. Karena ya tadi sosial media ini ternyata bisa menghasilkan yang luar biasa dan dengan modal yang nggak besar sebetulnya. Nggak besar, kuota aja sama kuota doang dan kemauan ya. Makanya modalnya nggak besar ya buat teman-teman di rumah ya, maksudnya apa sebutannya, sobat atau apa nih? Sista kan teman-teman Sista kasih peluang gitu ya, maksudnya tuh ya kalau itu modalnya nggak besar gitu, maksudnya kalau kita stuck sama hidup kita, kenapa sih nggak kita coba? Misalnya kita punya kemampuan nih, kita pintar personal branding atau pintar apa Bang Bani, komunikasi, ya udah bikinlah produk digital, bikin course khusus digital, bangunlah akun digital, kayak gitu sih. Itu banyak banget sekarang, kalau nggak dimanfaatin ketinggalan sih. Nah itu berarti teman-teman Gen Z ya kan, kalau bisa jangan cuma sebagai bagian nyekrolnya aja, kalau bisa bagian yang ditontonin ya kan. Jadi tuh scroll terus ya kayaknya. Iya. Sayang sih sebenarnya. Padahal mendingan dia nge-live kalau emang dia punya potensi ya nggak sih? Live atau affiliate. Affiliate kan juga banyak, bisa kan, ya kan? Atau yang suka tampil yang bikin konten gitu sesimpel. Banyak kok yang bikin konten menurutku ya. Ya kan lagi ini Mbak Mia, misalnya lagi zaman Veronica, ngomongnya gitu kan? Gitu. Ya kan bisa FYP. Iya. Karena kan Indonesia itu kan kayak stressful ya kita ya, dan justru butuh konten-konten yang menghibur loh. Nah itu. Jujur ya, aku aja kadang-kadang kalau lagi stres gitu, aku nonton yang sesimpel kayak Bunda Korla, lucu gitu kan. Ya itu sih, peluang juga. Iya. Oke. Udah. Luar biasa. Ya teman-teman, banyak banget ya tadi yang udah di-share sama Mbak terkait kapasitas wanita untuk bisa kita ambil peluang-peluangnya. Jadi teman-teman sista-sista di saat di rumah ya kan,
bisa banget mau berkarir di mana, ya kan, mau Udah luas. mencari rezeki kayak gimana caranya, ya kan, itu banyak banget peluangnya, tinggal teman-teman ambil, berani mencoba, ya kan. Iya. Jangan cuma jadi penonton yang tidur aja, sayang banget ya kan, sekarang semua orang Sayang banget. udah gampang banget buat nyari Mudah duit, banget. ya kan. Dengan Kita mau apapun juga kan udah tinggal cari alatnya apanya gitu kan. Nyari uang itu, tuh udah sih. ya kan. Jadi satu lagi, maksudnya sekarang kan isunya adalah sulit cari kerja. Kenapa nggak mulai sih di dunia digital gitu? Nah itu dia. Iya, maksudnya jangan stuck. Oh belum kerja nih, terus nganggur di rumah scroll. Kenapa nggak mulai konten, nggak mulai jadi affiliate, nggak mulai apapun itu sih. Iya. Oh Jadi, iya, ada yang jangan- bilang belum di ini ya kan. Mamil Apa kan tuh? ini juga Apa ya? punya podcast ya. Oh my god, kenapa itu? Ini udah penutupan mana? Kenapa? Iya, maksudnya pasti kan seru ya. Kira-kira Mamil teman-teman bisa nggak sih mulai untuk jadi podcaster tuh dari hal yang terkecil termurah tuh gimana? Bisa banget. Ya maksudnya bisa banget ya kalau mau jadi podcaster dari hal kecil, hal termurah. Ya sebenarnya Atau aku vlog dulu paling ya? gitu iya ya? dari konten Apa? dulu sih, karena kan kalau Konten. podcast kan mungkin alatnya lebih banyak Oh. ya gitu kan, lebih heavy Kompleks lah, ya. kompleks. Tapi kalau mulai dulu tuh dari konten pun nggak masalah gitu. Nanti ketika kita udah kebentuk personal brandingnya, itu bagus banget kalau kita bikin podcast sih gitu. Manfaatnya apa sih Mamil? Yang baru Mamil rasain tuh? Banyak Banyak banget. banget ya. Pasti network guys. Networking. Ya, itu seru Itu banget udah ya kan? pertama personal branding. Heeh. Ketika zaman sekarang Bang Bani itu nggak cuma kita personal yang punya podcast, even perusahaan banyak kan, Iya, media iya, itu iya. sekarang semua udah bikin podcast. Karena menurut aku podcast itu apa ya? Iya bisa jadi media Iya, ruang untuk hiburan, ruang edukasi, diskusi, gitu ya kan? dan udah jadi segitunya gitu. Itu saya personal branding buat CEO lah kayak kita gitu kan, Bang Bani. Yang kedua networking. Yang Banget ketiga sih itu. selain dari monetize Pasti itu ya. cuan, ya kan? Iya, networking tuh nggak bisa di ini lagi lah, iya nggak sih? Yoi. Dan yang keempat kalau kita punya media digital itu ada sisi menurut aku ya bargaining position yang bagus. Iya. Kalau misalnya misalnya dimanapun lah di kehidupan sosial kita bersosialisasi atau sama klien, khususnya aku kan di bidang ini kan digital content Nah. production gitu. Ya negosiasi aku punya media nih gitu. Jadi kayak bargainingnya tuh cukup kuat lah. Banyak kok. Iya, banyak banget ya. Seru ya kan? Kalau mulai podcast tuh bagus. Mulai aja Kayak sih. kasih peluang ini. Wah. Ya mulai aja dulu lah sih. Toh aku soalnya dari dua tahun yang lalu, jadi baru berasa sekarang. Seru banget sih. Mamil, kasih kata-kata terakhir buat teman-teman yang Mamil pegang. Maksudnya quotes Iya, apa sih yang Mamil pegang? Tentang apa ya? Tentang apa nih untuk anak muda? Untuk anak muda. Anak muda ya. Perempuan, laki-laki, semua. Semua kali. Buat anak muda di manapun ya berada gitu, jangan pantang menyerah ya gitu. Maksudnya apapun masalah yang ada di depan mata gitu, karena kan memang kalau anak muda sekarang tuh identik dengan fragile gitu. Nah ya itu tadi ya, kita harus tetap berjuang gitu Bang Bani. Konsisten itu penting, belajar itu penting, apapun jangan stop learning, jangan berhenti berjuang, itu sih. Oke, mantap. Terima kasih Mamil. Luar biasa Mamil, terima kasih banyak. Udah datang, udah cerita panjang lebar. Banyak banget, berapa jam tuh? Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kembali lagi dikasih peluang, membuka jalan, menciptakan peluang. Dadah. Terima kasih.